Saudara, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan melalui Daud juga. Saya tidak tahu kenapa hari-hari ini kok kayak Daud terus. Tuhan berkata, ternyata keadaan kita ini seperti apa yang dialami oleh Daud. Karena sudah masuk ke dalam suasana raja-raja. Nah, maka dari itu saudara, engkau jangan punya pikiran kalau masuk dalam suasana raja-raja, kamu sudah jadi raja. Nah, ini yang menyebabkan kita kerap kali kecewa. Soalnya apa yang terjadi dengan Daud, pada waktu Daud dilantik oleh Samuel menjadi raja, itu ada jangka waktu sampai dia benar-benar pertama jadi Raja Yehuda, kemudian baru menjadi Raja Israel. Itu butuh waktu 13 tahun. Jadi kita kerap kali kalau dapat firman apa itu, kita tidak sabar menanti. Karena segala sesuatu ternyata ada waktunya. Makanya di dalam Alkitab ditulis, karena hukuman terhadap orang-orang fasik tidak segera dilaksanakan, maka kejahatan bertambah-tambah. Dan orang tidak takut akan berbuat jahat. Jadi ini kenyataannya. Sekarang di RRT, beberapa saat yang lalu kan, apa itu? Korupsi bunuh. Jadi pelanggaran-pelanggaran dimatikan, dihukum mati. Tapi sekarang ini generasi yang baru, anak-anak muda, timbul masalah baru. Saya sampai mengatakan setan itu memang hebat tenan. Kalau saya bilang hebat itu bukan saya memuji, enggak. Ternyata itu dia itu pinter itu luar biasa. Tekuni luar biasa. Segala masalah bisa diputarbalikkan. Nah, sekarang ini di RRT kamu tahu, anak-anak mudanya malah seneng korupsi. Padahal diancam hukuman mati. Tapi setelah sekian tahun, dia melihat orang yang tidak korupsi, hidupnya tambah sengsara. Lah, orang yang korupsi, hidupnya nanjak sebentar, ketahuan, potong kepalanya. Lalu sekarang ini anak-anak muda di sana, yang ditangkap, itu dia bilang apa? Kita melakukannya dengan sadar dan sukacita. Loh, kenapa? Karena kalau tidak korupsi, hidupnya sengsara terus. Jadi kalau korupsi bisa menikmati meskipun sebentar, lumayan. Bayangin. Saudara. Sampai tidak bisa mengerti. Karena apa? Ya, karena itu diputar balikkan sama setan. Demikian juga orang Kristen, iman. Kita itu selalu Tuhan bicara tentang iman, tentang kepercayaan. Tapi akhirnya toh Tuhan berkata, apakah kalau nanti aku datang, aku dapati iman di bumi? Berarti banyak orang Kristen imannya rontok.
Berarti Tuhan nanti datang yang dibangkitkan dan diangkat pun sedikit. Mengapa hal itu mesti terjadi? Makanya beberapa hamba Tuhan yang mendapat pernyataan bahwa sebetulnya saudara, Tuhan datangnya itu harusnya itu 2009 tahun yang lalu. Tapi tidak jadi. Sehingga akhirnya kita kecewa. Sehingga kalau kita bicara perkara kedatangan Tuhan, lalu selalu di dalam diri manusia itu selalu ngomong. Dari zamannya Alkitab juga Tuhan mau datang. Tapi sudah 2000 tahunnya tidak datang. Itulah yang sebabnya nanti Tuhan berkata, kalau aku datang tidak ada orang yang tahu. Nah, orang Kristen di dunia ini berapa miliar? Bagaimana bisa membuat satu orang pun tidak tahu? Makanya saudara itu harus perhatikan. Karena dengan kata-kata itu diputar balikkan sama setan. Loh Pak, jadi kalau Tuhan nanti datang tidak ada orang tahu, ya memang ya percuma toh Pak. Nah, cara Tuhan mengatasi itu dengan berjaga-jaga. Dan kamu nurut apa yang Roh Kudus perintahkan, gerakan. Jadi kalau saudara tidak bergaul karib dengan Roh Kudus, saudara pasti tidak bakal tahu. Karena begini, Tuhan Yesus kan ngomong, kalau aku nanti datang, aku sendiri pun tidak tahu. Malaikat juga tidak tahu. Yang tahu cuma Bapa. Karena apa? Karena itu terjadinya bukan direncanakan. Jadi nanti kalau Tuhan Yesus datang, itu waktunya atau bagaimana tidak direncanakan. Itu yang saya katakan sadet sanyet. Jadi seketika, jadi Tuhan lihat, dah sekarang, ya gitu. Sekarang. Nah, pada waktu dia berkata sekarang, yang tahu pertama kali siapa? Sebelum ngomong, dalam pikirannya dia lihat, dia memperhatikan dunia, dia memperhatikan jagat raya, terus oke, sekarang aja. Nah, yang tahu pertama kali siapa? Yesus atau Roh Kudus? Hah? Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu rohnya Bapak, itu pikirannya Bapak. Jadi yang tahu persis itu Roh Kudus dulu. Nah, kita ini untungnya apa? Roh Kudus ada di dalam dunia. Nah, kalau saya ngomong gitu, saya pernah tanya gini. Loh, Roh Kudus sekarang di dunia Pak? Ya. Terus masuk ke dalam diri kita? Ya. Berarti di surga tidak ada Roh Kudus Pak? Pikiran gitu itu logis toh. Karena apa? Kita tidak tahu bahwa Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi dan ada di mana-mana. Jadi kalau dia dikirim Bapak ke dunia, ya, dia sana ada. Dikirim sebagian. Contohnya pada waktu Musa, rohnya diambil dan dibagikan kepada 70 tua-tua. Roh Musa ya tetap ada, bukan lalu punya Musa dicomot terus yang Musanya kosong. Nggak.
Itu aneh. Itu persis kalau kita di dunia ini seperti udara. Saya pernah tanya sama Tuhan, bagaimana bisa nyeritain tentang Roh Kudus, keberadaan Roh Kudus? Seperti udara, Tuhan bilang. Udara itu kamu hisap, kamu bernapas. Setiap orang napas. Tapi udaranya ya ada di sekitar kamu, tetap ada. Ya, nah, lucunya kalau di rumah sakit yang dibutuhkan kan O2, ya toh? Nah, yang itu bisa dibikin sendiri. Tapi kalau itu dilepas, ya sama, jadi udara lagi. Ngerti saudara? Jadi pada waktu nanti Bapak melihat terus dia berkata, "Wah, sekarang aja." Yang tahu Roh Kudus. Belum dia berfirman, itu Yesus. Makanya Tuhan Yesus pada waktu di dunia dia berkata, anak sekalipun tidak tahu. Tapi dia tidak mengatakan, Roh Kudus juga tidak tahu. Nah, karena apa? Karena yang tahu pertama itu nanti Roh Kudus. Jadi kalau Bapaknya nanti bilang sekarang, ya Roh Kudus langsung tahu toh. Dan antara di dunia sama sana itu tidak ada jarak. Demikian Roh Kudus sudah tahu, langsung dia ngomong sama kamu. Siap. Siap. Yesus mau datang. Nah, itu bukan butuh waktu berapa detik. Sekejap, seberapa detik. Karena apa? Karena saya ngalami sendiri, Tuhan kalau cerita itu satu kata, tapi anunya itu sudah banyak sekali. Nah, ini dialami Agung. Pada waktu Agung ke Amerika bersama dengan saya, tapi pada waktu itu belum hubungannya kita belum sedekat ini, karena Agung itu kalau sama saya itu sebetulnya beda. Bedanya apa? Dia itu pinter. Aku bodoh. Nah, dia kalau sama bapakku, wah lengket. Karena sama pintere, sama licie. Sama cerdeke. Jadi gitu, mulut aku sampai. Saudara tahu, Agung itu ketemu saya itu sudah lama sekali. Tapi kalau ada papa, di Cirebon loh ini, setiap hari sampai jam 1, jam 2, jam 3, ngobrol terus. Saya datang pun cuma, tak pernah ngomong. Itu Agung. Tapi demikian dia di Amerika waktu bersama Tuhan bilang, beritahu dia. Beritahu apa? Kalau kamu tidak minta dipaksa Tuhan, kamu tidak akan sampai ke target yang Tuhan kehendaki. Nah, kasih tahu gitu jawabannya apa? Oh, itu buat Pak Yusa. Buat saya enggak. Sebab buat saya Tuhan itu baik, kompromi. Bisa diajak ngomong. Pak Yusa enggak. Tuhan paksa. Nah, aku bilang, Tuhan, lo enggak percaya. Tuhan bilang, sudah biar. Nah, aku diem, enggak jawab. Tapi demikian sampai ke tempat penginapan, saya di hotel, dia di rumahnya Pak Adi Sutanto. Saudara tahu, di kamar mandi, ketemu Tuhan Yesus. Loh, kok Tuhan Yesus nemu ini kok senengnya kok di kamar mandi? Di WC. Ya toh? Lah aku sampai gini. Lalu Tuhan bilang, ya saya suka aku toh. Lah aku pas nemu ini dia di kamar mandi, wong pas dia sedang rileks. Nah.
Nah, jadi dia tanyai, apa yang selama kamu ini sudah lakukan untukku? Wah, cerita gerejaku jemaatnya sudah 2000 pada waktu itu, masih di gereja lama. 2000, terus gedong sudah bisa dibeli, gini. Saudara tahu, Tuhan memalingkan wajah. Tidak ngomong, memalingkan wajah. Pada waktu Tuhan memalingkan wajah, dia langsung tahu Tuhan tidak suka. Terus bisa ngerti bahwa apa yang kamu lakukan sementara ini itu buat dirimu sendiri. Setelah ngomong Tuhan memberikan penjelasan begitu, slide-nya muncul dari dia lahir sampai hari itu. Dan berapa tahun umurnya pada waktu itu, Agung umur berapa itu saya enggak tahu, lupa. Itu berjalan cuma dalam waktu bukan jam, detik. Tapi sudah terekam masuk semua. Sebab di surga itu saudara, setiap orang itu punya rekaman. Dan besar rekaman itu cuma setitik. Jadi tidak gede. Jadi orang berapa miliar pun ya kecil. Nah, itu dibuktikan pada waktu saya ke pelayanan di Belanda. Pada waktu itu komputer belum banyak. Tapi saya sudah diberi Alkitab cuma 2 kali 2 senti. Film 2 kali 2 senti. Isinya seluruh isi Alkitab. Sekarang lebih kecil lagi, ya toh? Kayak apa itu? Apa komputer apa? Yang beli yang segini itu. Itu diisi data berapa aja kan masuk. Bayangin. Karena apa? Mereka manusia ini mau nyamai Allah. Itu persis kejadiannya seperti manusia mau membuat menara Babel. Itu tandanya bahwa waktunya sudah amat singkat. Karena kalau manusia itu mencapai satu puncak, selesai, Tuhan nanti berkata, selesai. Dan dia pasti bertindak. Maka dari itu saudara, kita harus tahu, nanti kita di surga, itu yang masih bisa teriak-teriak, nyanyi, itu cuma penari. Penyanyi, pemuji, penari. Dan saudara tahu, generasi ini, penari, pemuji itu baru muncul lagi buat gereja-gereja, buat anak Tuhan. Itu terakhir ini. Itu tandanya sudah hampir selesai. Karena yang Tuhan mau itu sudah pada muncul. Ngerti enggak? Dan di sana itu nanti kita enggak make omongan kita itu enggak. Jadi modelnya omongan itu seperti seorang sahabat. Saudara itu kalau sudah kenal baik seseorang, suami istri maupun sudah kawin puluhan tahun, tidak usah ngomong, tapi nanti kan ngerti, betul dah? Jadi tidak usah ngomong bilang, yuk. Kadang-kadang kan cuma bilang, yuk, sudah ngerti. Oh maksudnya kemana? Gitu. Nanti di surga juga gitu. Kamu sedang mikir gini, aku mau kepingin ketemu bekas istriku. Ya set, sudah sampai. Jadi tidak usah ngobrol cerewet, tidak ada orang cerewet sana. Karena sudah ada dipakai.
Kita sedang mikir, aku mau ketemu si anu, langsung datang. Dan lucunya, yang mau ketemui langsung tahu. Jadi kamu mikir gini, aku mau ketemu. Orang yang mau ketemui sudah tahu. Wah, jadi komunikasinya lebih cepat dah. Lebih cepat dari BB. Belum apa-apa sudah anu. Saya tuh sekarang ini wong wis anu, saya yang paling ketinggalan toh. Ndak ngikuti anu BBB apa itulah. Sebabnya saya ndak mau punya handphone. Tapi cucu-cucu ini, Kong, kita sudah punya perkumpulan BB. Apa punya BB? Perkumpulan BB itu babu-babu. Wah, perkumpulan BB barang sekali. Itu junior tuh. Pakai BB semua katanya. Apa sih BB itu? BlackBerry. Loh, lah aku denger yang lain kok. Blueberry. Loh lah, sing bener mana? Aku bilang itu. Memang yang bikinan RRT murah. Blueberry ya. Ya toh? Betul toh ya? Aku cuma sedengar-dengar tapi wong enggak pernah pegang. Kenapa? Saya enggak mau. Karena apa? Enggak bisa tidur. Soalnya setiap orang asal mau kan, Om, mau pakai handphone. Buat apa? Jadi kalau komunikasi gampang. Nah, kurang ajar lah. Aku bilang, gampang mbak siapa? Loh mbak aku lah, kurang ajar tuh. Terus dikasihi tapi hadapin. Nanti aku bilang, aku tidak mau tidak pakai telepon juga. Aku di rumah itu sehari 2-30 telepon kerang-kering terus sampai aku bosen aku bilang. Sebabnya bosen apa? Loh kalau kering, halo Pak, ini ada berkat, lumayan tuh. Enggak tuh. Selalu deh kering itu selalu apa? Tolongi Pak, doakan Pak. Punya masalah Pak. Istriku digondol orang Pak. Waduh. Masalah, loh, lah mau masalah kayak gitu kok lapor aku tuh mau apa? Aku bisa apa? Makanya saya itu mendidik saudara itu sendiri gitu loh sama Tuhan. Supaya kamu ngalami, supaya kamu tahu jalan dengan Tuhan itu bagaimana dan selalu ada jalan keluar. Karena di dunia ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Dari lahir sampai nanti mati tetap bermasalah. Tidak bisa manusia bilang cukup, tidak ada masalah. Tidak. Karena saya alami sendiri. Masalahnya tetap ada. Makanya Yesus disebut, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, yang dimasuk jalan itu bukan jalan ke surga, toh. Memang itu jalan ke surga. Tapi dia adalah jalan keluar. Dia adalah jalan di mana kamu punya masalah, jalan buntu, dia punya jalan. Itu Yesus. Nah, kenapa dia disebut kebenaran? Karena perbuatanmu yang salah apapun bisa dibenarkan. Kenapa dia disebut hidup? Karena sebetulnya kita semua itu jatahnya kematian, tetapi Yesus mengubah kutuk jadi berkat, jadi hidup. Ngerti saudara? Itu loh, makanya dari itu saya selalu ngajar itu apa? Ayo sendiri, jangan bergantung pada manusia. Sebab Alkitab sudah ngomong, orang yang bergantung manusia terkutuk. Saudara itu tahu kalau kamu bergantung pada manusia itu terkutuk. Tapi kenapa kok kamu selalu tetap bergantung pada manusia?
Sehingga kalau ada orang konseling berkata, Pak tolong doain. Aku bilang, cobalah doa sendiri. Terus dia bilang apa? Bapak kan lebih dekat sama Tuhan. Jadi kalau Bapak yang minta pasti boleh koneksi. Yang Tuhan itu tidak model koleksi. Tuhan itu mau kamu sendiri sama Tuhan. Sebab aku ngalami berapa kali orang konseling sama aku terancam untuk dimarahi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tuh lihat hati orang. Kalau hatimu tuh gandol, Tuhan tuh cemburu. Lucunya itu Tuhan itu, Alkitab loh yang ngomong, bukan saya, dan saya ngalami. Allahmu, Tuhanmu itu cemburuan. Bayangin. Tapi lucunya, kalau saya cemburu sama istri saya tidak boleh. Aku ya bilang, sebab dulu saya itu pencemburu. Saking sayangnya sama istri, cinta, cemburunya luar biasa. Lalu Tuhan bilang, kamu tidak baik, tidak boleh cemburu. Aku jawabnya apa? Nah, kowe kok cemburuan? Alkitab yang ngomong, Allah itu cemburuan. Lalu Tuhan jawabannya apa? Untuk aku boleh, untuk kamu tidak boleh. Lalu aku bilang, loh, kenapa kok gitu? Bukankah aku diciptakan menurut sifat dan teladannya Allah? Jadi kalau yang menciptakan cemburu, aku diciptakan cemburu, ya logis toh ya. Lalu Tuhan bilang apa? Maka dari itu aku berkata, sangkal diri. Oh, lah kalau Tuhan enggak nyangkal diri, enggak bisa. Ngerti saudara. Dan Tuhan berkata, kalau kamu yang cemburu, itu tujuannya jelek. Karena demi kepentinganmu. Tapi kalau aku yang Tuhan yang cemburu, demi keselamatan kamu. Jadi saudara lihat, ya toh? Ini prinsip Tuhan. Demikian juga kalau saudara itu punya masalah, itu jalannya bukan saudara menggumuli masalahmu sendiri, lalu kamu nanti bisa lepas. Malah tidak bisa lepas-lepas. Tapi bisa lepas kalau masalahmu kamu lupakan, kamu melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan suruh. Malah masalahmu lepas dewek. Aneh enggak? Saudara jangan kira saya ini tidak punya masalah. Siapa bilang? Hari-hari ini saya bisa ada di sini. Itu karena apa? Karena diperintah Tuhan. Kalau enggak, aku ya enggak mau. Wong aku sedang punya masalah. Masalahnya apa? Rumahku itu disita, aku tuh diusir. Pulang dari Amerika, sudah di sana tuh 10 hari jet lag, lalu lemes, kurang tidur, terus ya fly, sampai rumah terima surat. Suratnya apa? Dari Angkatan Darat. Diharap tanggal 11 rumah Gatot Subroto dikosongkan. Lah rumah saya disita itu gara-gara anak saya yang kecil itu terlibat dagang sama ABRI, terus dia ngambil uang 100 miliar, 50 miliar disikat orang, sekarang juga di penjara, yang 30 miliar dilarikan oleh orang Kristen di Indonesia, orangnya lari ke Hong Kong. Dia nyamakan getahnya, dia tangkap, dianggap korupsi. Dia buktikan semua, saya tidak melakukan apa-apa.
Tidak bisa. Nah, saya yang punya rumah berbuat salah loh. Karena saya mikir pada waktu saya umur 70, jadi 5 tahun yang lalu, saya mikir, umurku sudah 70, saya mau rumahku nama tak kasihkan, tak hibahkan kepada Denny Semi. Tak urus, bilang, "Pak, namaku jangan dicantum ke, aku enggak mau, aku sudah punya rumah, enggak mau." Jadi kasih nama Denny sama Semi. Jadi sertifikat tak ganti, digantikan nama Denny Semi. Dia urusan ini pekerjaan uang sama pemerintahan ABRI. Sertifikat saya diminta, sama Semi diserahkan. Sekarang getai, jadi saya diusir. Nah ini terjadi, saudara tahu, baru tanggal 11 Maret yang lalu itu loh. Ini jadi baru sebulan. Jadi saya datang, diusir. Wah saya orangnya kan enggak bisa terima gitu toh. Aku bilang, diam, kita lawan. Toh ini namanya orang dua dan bukan hasil korupsi. Ini milikku yang saya berikan anakku. Enggak bisa disita. Dan benar saudara, sebetulnya kalau saya lawan bisa. Tapi waktu saya doa, Tuhan, ini loh surat aku diusir. Apa yang aku harus lakukan? Tak lawan ya. Jawaban Tuhan apa? Relakan, pindah. Aduh mateng. Dikasih waktu cuma seminggu saudara. Saya tinggal di rumah itu tuh 37 tahun. Jadi barangnya itu kayak apa banyaknya. Suruh pindah dalam waktu seminggu. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, tolonglah deh, mau suruh pindah ya pindahlah. Tapi kasih waktu sampai akhir Maret itu loh, lumayan. Jadi saya napas, aku bilang gitu. Wong ini sedang jet lag aku. Jawabannya apa? Dulu sejam bisa kok, sekarang